Tahu nggak sampai sekarang survei menjelaskan kan gitu, asuransi yang ada, saya tidak sedang menghardik lembaga asuransi, yang saya jelasin seperti apa kalaupun mau dibentuk lembaga itu seperti apa secara syar'i ya. Ada caranya. Tapi yang ada sekarang itu mengiming-imingkan seseorang untuk bergabung, hal yang tidak terjadi. Kalau Anda sakit nanti dirawat nginap sekian hari gratis. Kalau sakit, kalau nggak sakit, gitu kan? Kalau tabrakan, kalau badai, kalau gempa, kalau dalam Islam tidak boleh ini. Nggak boleh menjanjikan sesuatu atau menganggap orang akan terjadi ini maka harus bayar sekian untuk itu. Itu satu sisi ya. Jadi tidak boleh ada iming-iming seperti ini nih. Dan hasil survei lapangan, coba antum lihat saja, mungkin bisa dicek di Google ya, hasil survei ya, orang yang memakai asuransinya dengan tidak memakainya. Yang tidak memakai itu 75% ke atas. Masalah kasus orang masak rawat rumah sakit, ada orang sudah 5 tahun bayar asuransi premi tiap tahun, tidak pernah masuk rawat nginap, nggak pernah. Nah itu. Jadi orang yang menggunakan itu pun kena iming-iming tadi itu kecil sekali. Kan gitu, seperti itu. Satu sisi. Sisi yang lain, asuransi ini masuk jelas dalam satu bab yang dilarang oleh Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari kata Nabi, dalam hadis itu dikatakan Nabi SAW melarang mutlak transaksi gharar. Apa itu gharar? Merugikan salah satu pihak atau transaksi yang tidak jelas produknya, waktunya, tempatnya, jenis produknya, harganya. Ini gharar namanya. Nggak boleh, Nabi SAW melarang tuh. Kasus gini misal, baik, kalau kita tidak menggunakan premi 1 tahun tuh, bayar misalnya sederhana lah, anggap 80 ribu, anggap 100 ribu, kan gitu. Nanti kalau masuk rumah sakit akan ditanggung 5 juta. Gimana caranya kita mempertemukan premi 80 ribu atau 100 ribu dengan pembayaran rumah sakit yang 5 juta? Gharar ini. Kita bayar 100 ribu, kita dibayar 5 juta. Dan sebaliknya, kalau kita nggak pakai, hangus, udah dianggap selesai, diambil oleh asuransi. Makanya orang yang kena yang dijanjikan atau diiming-imingkan tadi itu kecil sekali sebenarnya. Makanya perusahaan asuransi itu berlumba-lumba sekarang membuka, karena keuntungannya luar biasa, gitu kan? Karena orang yang pakai pun itu sedikit sekali. Kalaupun seseorang itu mati, target di asuransi itu, orang mati itu kalau semenjak dia mendaftar, selama umur dia masih 25 tahun, target asuransi itu masih 50 tahun loh. Dia targetnya itu orang meninggal minimal di umur 75. Kan begitu. Jadi dia 75 tahun baru meninggal. Kalau ada yang meninggal pun di bawah itu ya jarang. Paketnya dia begitu. Masih ada sekitar 50 tahun, 30 tahun. Selama 30 tahun antum dikumpul uangnya, dengan uang nanti dikasih premi kalau kematian, tidak balance itu. Tidak balance. Gitu kan? Kalau antum sakit, ya pada saat hari H sakit, itu antum ikhtiar, insya Allah akan ada. Boleh antum nabung, cadangan nanti kalau saya sakit akan ada, itu lebih baik. Karena jelas tidak ada gharar, tabungan antum sendiri. Antum butuh, antum pakai, selesai, gitu kan? Karena gharar ini diharamkan dalam Islam, tidak boleh. Dalam Islam itu kemarin saya jelaskan, waktu kita jelaskan masalah tidak boleh mencurangi timbangan, ingat ya. Ada beberapa konsekuensi hukum dalam ekonomi Islam. Tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada gharar, gitu kan? Tidak boleh ada ya manipulasi, semua harus transparan, gitu kan? Semua harus ada kejelasan. Ini syarat-syarat rukun-rukun ekonomi dalam Islam. Jadi saya tidak pernah menemukan ada sisi, kalau saya pribadi ya, selalu kalau ditanya ada sisi dibolehkannya asuransi dalam Islam kalau sistem yang ada sekarang. Saya masukkan mobil saya, Ores asuransi 5 juta saya bayar, selesai. Tabrakan, hilang kah, kena gempa kah, asuransi yang tanggung. Gharar akhi. Antum bayar 5 juta, hilang mobilnya, nilai mobil 200 juta, asuransi bayar 75% dari situ. Anggaplah antum dapat 175 juta, antum cuma bayar 5 juta. Dari mana ini? Gharar ini. Ini sama dengan riba. Kita bayar sekian, kita dapat sekian. Kan gitu. Dan iming-imingnya tadi kalau hilang. Ya gitu. Banyak loh terjadi kasus di lapangan ini, orang sengaja menghilangkan mobilnya.
Ada terjadi itu. Sengaja dia menghilangkan mobilnya, parkir sembarangan, sengaja nggak dikunci, hilang, tuntut asuransi. Mobilnya kan sudah berjalan berapa tahun nih? Setiap tahun dia kasih 5 juta untuk ores. 4 tahun dia ikut, 5 tahun dia ikut, 5 kali 5 tahun, itu berarti 25 juta dia keluarin. Mobilnya pada saat dia beli 250 juta, 5 tahun kemudian sudah turun 40%. Asuransi siap mengganti 75%. Hilangin mobilnya. Asuransi ganti mobil baru, gharar, manipulasi, kezaliman, tumpuk-tumpuk semua ini, gitu kan? Dari mana ini? Nggak bisa, dalam Islam tidak boleh itu, jelas tidak boleh. Jadi makanya kita harus lebih berpikir, lebih jernih ya berpikir. Sekarang yang jadi masalah, semoga Allah angkat ya, di negara kita ini asuransi sudah masuk ke semua lembaga, gitu kan? Masuk ke sampai ke pemerintahan kita, seperti sudah dililit. Masalah riba ini dengan unsur asuransi yang sudah masuk dalam gharar ini sudah melilit kita, seperti nggak bisa lepas. Subhanallah gitu. Seperti tidak